Mudah-mudahan dosa kita kepada kawan, kepada sahabat, semuanya terampuni dengan silaturahim insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ceramah aja. Jangan-jangan dia di Riau nggak ada nyambung silaturahim. Silaturahim saya ke tetangga sekitar dekat rumah saya setiap Rabu subuh. Saya buat majlis baca Riyadus Shalihin. Saya datang ke musola, saya datang ke masjid, datang ke musola, datang ke masjid, musola 2, masjid 2, supaya tak bisa ngundang Ustaz Somad. Aku datang, kau yang tak datang. Betul? Untuk ibu-ibu, sore Jumat, ba'da asar, Jumat kedua, saya bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Supaya apa? Jumpa dengan orang yang sekarang banyak dicari-cari. Siapa dia? Mak-mak garis keras. Magriban. Di mana-mana subuhan. Ini magriban. Artinya datangnya ke masjid maghrib aja. Isya dia di masjid yang lain. Subuh, zuhur, isya. Itu semua adalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah insyaAllah. Amin. Alumni Al-Azhar kumpul setiap sebulan sekali. Kami buat yayasan. Kalau dengan adanya yayasan, kita buat pesantren, kita jadi bersahabat, kita jadi bersaudara, kita teruskan. Tapi kalau gara-gara ini kita kelahi, kita caci maki, kita sakit hati, bagus kita hentikan. Betul? Apa pula betul? Program-program ini untuk kebersamaan kita. Kalau dengan acara tablik akbar malam ini, yang jauh menjadi mendekat, yang retak menjadi terekat, yang tercerai-berai menjadi terikat, maka alhamdulillah, jangan gara-gara tablik akbar malam ini malah yang sudah baik menjadi tidak baik. Kau kelahi sama dia kenapa? Itulah gara-gara tablik akbar Ustaz Somad kemarin. Kenapa? Dia bawa payung, aku nggak dikasihnya, sakit hati. Ya Allah, semua hati yang hancur berkeping, satukanlah dengan kasih sayangmu malam ini ya Allah. Amin. Semua yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Apa ini doa Ustaz Somad ini? Katanya hati yang hancur berkeping minta disatukan. Yang pacaran kenapa minta dipisahkan? Setelah mereka putus malam ini, besok mereka akan menikah dengan yang baik-baik ya Allah. Hampir lagi sesak napas jantung. Begitu saya bilang putuskan, kata dia. Begitu dibilang nikah besok pagi, alhamdulillah. Sampai hati Ustaz Somad mendoakan kami putus. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama macam iklan roti. Dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Lubuk Linggau ini ya Allah. Kalian datang ke rumah bapaknya. Kalau memang kau jantan, kau bukan hanya membawa mawar, tapi bawalah mahar. Datang ke mereka, datang ke bapaknya. Assalamualaikum bapak calon mertua, are you ready to rock? Jangan begitu. Langsung kau diusirnya, pergi kau sana setan. Bawalah kiai. Jangan kalian yang ngomong. Walaupun kalian penceramah, walaupun kalian tamat pesantren, walaupun kalian ustadz, jangan kalian ngomong. Kok gitu Ustaz? Karena saya dulu juga enggak saya ngomong. Kiai saya suruh ngomong. Minta sama Kiai Atik Fahmi, biar beliau yang ngomong. Nah, dia pun ngomong. Santri bukan sembarang santri. Santri apa nih Pak Ustaz? Ya santri mau calon menantu bapak lah. Nah, gitu. Kalau saya bawa Ustaz Somad, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz ini. Saya pede nih, apalagi setelah pakai jubah dan pakai sorban ini. Masa, udah kalian ambil fotonya, udah. Nanti kalau kalian dapat berita, dapat kabar, Ustaz Somad meninggal, yang pertama kalian cari adalah foto. Untuk apa? Untuk posting di medsos. Habis itu kalian lingkari wajah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Betul pula kata dia.
Jaga-jaga juga lah perasaan saya. Malam ini adalah malam kasih sayang. Jadi kalau Ustadz Somad nampaknya kasar, itu bukan kasar, tapi untuk mengingatkan anak-anak muda kita supaya berlanjut silaturahim yang selama ini hanya berkawan, berteman, bersahabat. Setelah itu lebih dekat lagi. Itu siapa? Itu kawan saya, tapi sekarang sudah jadi ipar saya. Itu siapa? Dulu kami satu sekolah, tapi sekarang kami sudah satu rumah. Yang semangat santri kelas 2 pula. Kalian tak usah pikir nikah, pikir tasrif aja dulu. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, doroba, tadrobna, dorob, tadrob, tuma, dorob, tum, dorob, tidrob, tuma, dorob, tuna, dorob, tu, dorobna. Masih teringat juga Pak Ustadz, masuk fi'il mudhari, yadribu, yadribani, yadribuna. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya jadi penghafal Quran, hebat baca kitab, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke Jerman, otaknya Jerman, otaknya Jepang, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu, bisikkan ke telinganya, la ilaha. Tapi Habib Mahdi tidak begitu, kata Ustadz Kemas Ali. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan badannya, dia bersihkan semua najis-najis. Habis itu dia duduk, dia talqinkan semua yang ada di kamar, ruang rumah sakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu dia koma dan meninggal. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya persis seperti hadis Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan itu teori aja, ceramah Ustadz Somad aja, itu sudah terjadi pada guru kita Habib Mahdi bin Syihab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu juga ucapan kita yang terakhir nanti insyaallah. Amin. Saya mendengar cerita itu dari Ustadz Kemas Ali, datang ke rumah Habib Mahdi dari adik perempuan beliau, langsung yang menjadi saksi melihat. Ibunda adik beliau, kami mendengar. Mutawatir riwayatnya, jamaah semua menceritakan. Setelah pulang saya lama merenung berpikir, kenapa Habib Mahdi bisa ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Apa? Karena setiap majelis maulid, hadis itu yang dia bacakan. Afdalu ma yaqulu ana wan nabiyuna min ba'di. Kalimat yang paling utama, yang paling afdal, yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelum aku, min qabli, sebelum aku. Kalimat itu adalah la ilaha. Beliau maulid malam, Arba'in, 40 malam maulid. Maulid pagi, maulid siang, maulid sore. Kalau satu hari dia ucapkan 3 kali, maka selama 40 hari kali 3. Berapa itu? Saya ingat, cuman ngetes aja ini. Ini jamaah ini kena hujan masih ingat apa enggak? 120 kali. Belum lagi dia berzikir selesai sholat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita husnul khatimah seperti Habib Mahdi. Doakan supaya Ustadz Somad akhir kalam yang keluar dari mulutnya la ilaha. Bapak, kalau terlalu sayang sama ibu, ucapan terakhirmu mama, mati. Ibu, kalau terlalu sayang sama bapak, papa. Tapi insya Allah sayang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tadi waktu dikasih tahu Ustadz Atik Fahmi, Ustadz Somad nanti malam pakai jubah 2 lapis. Di dalam putih, di luar hitam, pakai sorban. Saya sudah terbayang gimana panasnya nanti. Ternyata Allah Maha Adil. Malam ini saya pakai sorban, pakai imamah,
pakai kolan suah di dalam, pakai jubah 2 lapis, tapi suasana tetap sejuk, adem, ayem, dan tentram. Allahu Akbar. Ini berkat doa jamaah semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal. Makanya kita diajarkan Nabi, Allahumma sayyiban tayyiban. Sayyiban, turunkan hujan. Tayyiban, menjadi kebaikan. Hujan yang turun tidak terasa panas. Hujan yang turun, tanam-tanaman tumbuh, mangga, durian, semuanya berbuah. Itu hanya contoh, saya tidak ada request minta. Ini kadang jamaah ini, kalau Ustadz Somad ceramah, dianggapnya menyindir. Saya adalah Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. To the point. Makanya banyak orang gak mau datang pengajian. Jangan datang ceramah Ustadz Somad, sakit hati saya. Kunci mendengar pengajian Ustadz Somad satu saja. Jangan tersinggung dan sakit hati. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Tapi orang Lubuk Linggau tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Dari ujung ke ujung berdatangan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Langkah kaki yang pertama menghapus dosa. Yang kedua mengangkat derajat. Pulang ke rumah, dosanya hilang, derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kita mau melihat kemeriahan Lubuk Linggau. Yang punya handphone, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan handphone itu. Jangan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi pernah tidak mau menyampaikan tausiah, tidak menyampaikan tazkirah, tidak menyampaikan hadis. Kenapa? Karena kata Nabi, rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang putus silaturahim. Apakah orang Lubuk Linggau ada yang putus silaturahim? Tidak ada. Kenapa Ustaz yakin? Karena rahmat turun, itu menunjukkan hujan turun, menunjukkan tidak ada yang putus silaturahim. Mudah-mudahan yang putus silaturahim pulang dari sini sambung. Amin. Kalau ada orang mengejekmu, mencaci makimu, menyumpah serapahmu, pulang dari sini belikan dia sate kambing banyak-banyak. Jangan. Kasih makanan kesukaan, kasih kain, kasih pakaian, tak sanggup kasih makanan, tak sanggup kasih makanan. Salaman tak sanggup. Senyum, jumpa dia. Senyum pun tak sanggup. Ada sungai di sini. Masuklah ke sungai. Apa guna hidup banyak, tak ada amal ibadah. Silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Rahim, walaupun sholatnya banyak, walaupun umrahnya banyak, walaupun zikirnya banyak. Senin meninggal, malam Selasa kami berkumpul di rumah Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, Bapak Herman. Sampai di dalam, saya jumpa dengan Habib dari Jakarta. Habib datang dari Jakarta. Ya Ustadz, siapa yang ngundang Habib? Yang ngundang saya Habib Mahdi bin Syihab. Dia yang memesankan tiket siang tadi. Siang sebelum meninggal masih sempat memesankan tiket. Jumpa dengan Munsid. Siapa namanya Ustadz Kamas Ali? Ustadz Mansur. Ustadz Mansur dari Jakarta. Iya Ustadz Somad. Siapa yang nyuruh datang? Yang nyuruh datang saya Habib Mahdi. Jam 12 siang tadi dia belikan tiket saya. Jumpa dengan 3 orang, 4 orang dari Lubuk Linggau. Yang nyuruh kami datang malam ini Habib Mahdi, Ustadz Somad. Karena malam ini acara rapat terakhir kedatangan Ustadz Somad ke Lubuk Linggau, ke Curug,
dan keempat lawang nanti akan dibahas malam ini. Sebelum meninggal masih sempat mengumpulkan banyak orang. Setelah meninggal, insya Allah umat Nabi Muhammad tetap berkumpul banyak mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyatukan orang, bukan mencerai-beraikan orang, bukan menghancurkan persatuan orang, insya Allah. Amin. Apalagi ini tahun-tahun politik. Jangan kelahi, jangan hancurkan persatuan kita. Satukan dalam bingkai la ilaha illallah. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah. Yang tempat kita minta itu Allahus Somad. Iyyaka na'budu. Nabinya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya fawalli wajhaka syatral masjidil. Kiblatnya satu, nabinya satu, Allahnya satu, Ka'bahnya satu. Lebih banyak yang menyatukan atau menghancurkan? Menyatukan. Saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang dibombardir Israel dari Tel Aviv, mereka itu saudara kita, bukan satu negara, bukan satu suku. Mereka Arab. Ustaz Somad, Arab-Arab cemas. Mereka Palestina, kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita bersaudara. Apa yang menyatukan kita dengan Palestina? La ilaha illallah Muhammadur. Selagi masih mengatakan ana Falastini, ana Indonesia, sulit untuk melawan Israel. Betul? Karena dalam hadis dikatakan nanti ketika terjadi perang besar antara orang Islam dengan Yahudi, maka batu akan berkata, apa kata batu? Ya Muslim, haza Yahudi khalfi. Batu akan berkata kepada orang Islam, wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi bersembunyi. Faktulhu, tembak dia, bunuh dia, karena dia memerangi kamu, karena dia mengusir kamu. Tadi saya dapat video orang Israel memutar keran air, membuang-buang air untuk mengejek orang Palestina. Apa hari ini mereka membuat video main-mainkan lampu. Kenapa? Karena orang Palestina sedang mati lampu. Tadi kita pun mati lampu sebentar. PLTU, pembangkit listrik takut hujan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah menyala terang benderang. Mudah-mudahan terang benderang insya Allah. Amin. Mereka buat video, mereka nonton TV, mereka main handphone sambil ngejek-ngejek orang Palestina. Nanti kata Nabi, batu akan berkata, ya Muslim. Batu itu tidak mengatakan, ya Falastini, ya Indonesia, ya Saudi, ya Misri. Kalau masih begitu, belum ada kemenangan. Nanti mereka akan mengatakan, ya Muslim. Maka kita katakan, ana Muslim. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu. Wa ana minal ketika itulah akan ada kemenangan yang luar biasa. Allahu Akbar. Jangan bicarakan Palestina, karena ini bukan masalah agama. Ini peperangan antara Israel dengan Palestina. Indonesia jangan ikut-ikutan. Bodoh, botol. Ini masalah agama. Karena orang Yahudi meyakini bahwa di Palestina ada Temple of King Solomon. Ini agama, bro. Mereka meyakini ada kuil Solomon. Itu hanya pernyataan omong kosong mereka saja. Orientalis, tidak Islam, namanya George Jorodi. Setelah masuk Islam di Perancis, dia tulis buku. Dalam buku itu dia katakan, orang Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Mereka punya mitos bahwa di bawah Masjidil Aqsa
ada Temple of King Solomon yang menurut kita adalah Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan itu King Solomon. Mereka katakan itu Raja King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu jadi Sleman. Kita meyakini dia adalah Nabi Sulaiman. Kita tidak ada urusan dengan Temple of King Solomon. Mereka mau hancurkan Masjidil Aqsa. Maka di samping Masjidil Aqsa, mereka bangun terowongan-terowongan. Mereka lobangi. Mereka akan hancurkan. Nanti mereka akan bangun Temple Kuil Solomon di atas. Ini bukan masalah nasionalisme. Ini masalah agama. Kan punya handphone. Buka handphonenya. Tulis di situ. Temple of King Solomon. Tak tahu cara nulis temple? Temple. Mari saya ajarkan. Buka handphone. Tulis Google situ. Temple. Nampak? Inilah yang akan mereka bangun. Inilah yang akan mereka bangun. Kuil King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya di bawah Masjidil Aqsa. Mereka mau ratakan Masjidil Aqsa itu. Kata mereka, dongeng mereka, mitos mereka. Apakah kita rela Masjidil Aqsa dihilangkan? Mau keluar darah? Tak usah keluar darah, keluar duit aja dulu. Melalui dompet duafa. Jangan langsung kirim, nanti dituduh teroris. Jangan langsung transfer. Mesti ke lembaga yang resmi. Di antaranya dompet duafa. Diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdaftar di Menhukham. Saya tidak mau ada orang Lubuk Linggau pulang dari sini mengambil senjata. Saya mau ke Palestina. Jangan guys. Berangkat dari Lubuk Linggau ke Palestina. 3 hari berikutnya keluar berita. Anak-anak yang dari Lubuk Linggau pucat tidak makan lontong sayur 3 hari. Insya Allah kita bangkitkan semangat persaudaraan. Yang dibom itu apa? Tempat minum mereka. Sumur tempat air. Mereka panggilkan mobil chorsman. Mereka tumpahkan. Tempat air sumur bukan mudah. Di tanah Jazirah Arab beratus meter menanam pipa baru dapat mata air. Bukan macam kita. Tempat kita di atas air, di bawah air. Tak perlu minta hujan, banjir lebat. Kecuali memang beberapa saat ini kita kesulitan air. Tapi malam ini Masya Allah, tabarakallah. Tapi di Jazirah Arab, di Palestina, mereka masukkan semen ke dalam. Supaya apa? Supaya orang Palestina mati pelan-pelan. Saya setiap subuh minta doa kunut nazilah. Mohon kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. 5 doa. Tambah pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru mintakan sama Allah, Allahumma mansur, tolong ya Allah ikhwananal mujahidina fi Palestin. Imam-imam mesti memintakan tolong kepada Allah. Ad-du'a, doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Ustaz-ustaz sampaikan, ini bukan masalah negara saja. Ini bukan masalah nasionalisme saja. Tapi ini adalah masalah agama saudaraku. Tapi bukan gara-gara ini lalu kita di Indonesia menjadi bertengkar berkelahi. Kita tetap jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Takbir! Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Betul? Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir. Persahabatan yang erat dengan Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 bukan Mufti Saudi Arabia. Mufti mana? Mufti Al-Husaini dari Palestina. Kita bangsa Indonesia berutang budi kepada Palestina. Betul?
Itulah mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya di sidang PBB dengan lantang menyatakan menolak penjajahan. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan, dan tuh yang hafal itu anak pesantren. Anak pesantren hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa bilang pesantren sarang teroris? Siapa bilang pesantren sarang radikal? Pesantren radikal terhadap Belanda. Pesantren radikal terhadap Jepang. Kalau pesantren tidak radikal, kita masih dijajah Belanda. Betul? Datang Belanda. Kamu mau melawan? Kami tidak radikal Belanda. Matilah kita. Mereka lah yang berteriak. Tanggal 22 Oktober. Hari Pahlawan tanggal 10 November. Betul? Tapi sebelum tentara-tentara menembak Belanda, orang jangan lupa 22 Oktober Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid. Dia tidak kena azab kubur, dia tidak merasakan sakratul maut, dia langsung masuk surga. Maka bergejolak Surabaya, bergejolak Tanah Jawa, bergejolak Sumatera, bergejolak Kalimantan, bergejolak Sulawesi. Merekanya semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Belanda pulang karena darah para syuhada yang insya Allah akan kita peringati sebagai 22 Oktober sebagai hari santri. Siap berjuang? Perjuangan kita lewat pendidikan. Belajar di pesantren. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Ar-Risalah, Mazra'ullah, maka insya Allah inilah yang akan menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari pacaran, dari LGBT, dari sabu-sabu, dari ganja, dari pil anjing gila, dari lem kambing. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Polisi tidak cukup untuk mengawal anak-anak kita. Karena jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai lagi dengan jumlah rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, beban Bapak Polisi berat. Maka cara meringankan beban negara, memasukkan anak ke pesantren. Bagi yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah saya kasih tahu, tidak juga mau memasukkan anak ke pesantren. Siap-siap anakmu akan masuk ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz doanya tak baik. Ini bukan doa, ini kenyataan. Berapa banyak anak-anak berprestasi, tapi homo, berprestasi, tapi zina, berprestasi, tapi cacat mental, berprestasi, tapi tak sholat. Anak pesantren insya Allah fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, ijazahnya diakui Kementerian Agama, diakui Diknas Pendidikan Nasional. Kalau bahasa Arab jangan tanya lagi. Hafalan Qur'annya apalagi. Qori yang membaca Qur'an tadi adalah alumni kita. Siap masukkan anak ke pesantren? Dari bunyinya nggak siap. Siap masukkan anak ke pesantren? Siap wakafkan tanah untuk pesantren? Takbir. Kenapa Ustaz takbir? Ngusir setan. Tadi saya mulai tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 10. 60. Masih tahan sejam lagi? Masih kuat berdiri? Saya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Salat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habib
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Apa cita-cita Israel? Bisa dilihat dari benderanya. Bagaimana bendera Israel? Mana handphone tadi kok hilang? Tulis di situ bendera Israel. Yang masih ada paketnya. Mau saya tunjukkan cemana benderanya. Bendera Israel. Sudah nampak? Nampak benderanya? Ada biru di atas, ada biru di bawah. Apa arti biru di atas? Sungai Nil. Apa biru di bawah? Sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Dekat Sungai Batanghari pula katanya. Sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Yang di bawah Sungai Efrat di Irak. Apa maksudnya? Mereka mau membuat negara namanya The Great Israelian. Yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Apa arti lambang bintang segi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bintang segi 6 adalah simbol King David. Sejarah Nabi Daud yang mereka selewengkan. Mereka mau membuat sebuah negara kerajaan Great Israelian yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Kalau Sungai Nil ke Sungai Efrat, maka semua negara-negara ini masuk. Mesir masuk, Suriah masuk, Lebanon masuk, Palestina masuk, Yordania masuk, Iran masuk, Saudi Arabia masuk. Negara besar, big state. Setelah itu dia akan menguasai dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Asia Tenggara? Selain dari Yahudi akan dijadikan sebagai goim. Goim adalah keledai tunggangan. Mau jadi keledai? Mau jadi tunggangan Yahudi? Maka kita jangan sampai mengatakan itu bukan urusan Indonesia, itu urusan Palestina, itu urusan Israel. Kita adalah bangsa Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu. Sejak 1928, merdeka 1945. Dan kemerdekaannya bukan main-main. Hari apa kita merdeka? Hari Jumat. Bulan apa kita merdeka? Bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Jatuh pada bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Dipilih Bung Karno tanggal 17. Kenapa? 17 kali kita bersujud, menempelkan kening ke lantai, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan sembarangan. Kenapa tidak dipilih hari Sabtu? Kenapa tidak dipilih hari Ahad? Kenapa tidak dipilih hari Kamis? Karena kita mengutamakan hari Jumat. Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah menurunkan Adam ke dunia. Hari Jumat dipilih sebagai hari yang paling utama. Jadi orang Indonesia mengenang kemerdekaan Indonesia setiap hari Jumat. Allahu Akbar.
Anak-anak pesantren belajar agama Islam, belajar akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu enaknya kita tausiah di Lubuk Linggau ini. Hafal semua jamaahnya. Yang enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Suaranya diisi oleh santri-santri kita. Itu namanya sifat 20 lip sync. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidahnya adalah akidah bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Mu'tazilah, tapi akidahnya adalah akidah ahlis sunnah. Ya Allah, jaga Sumatera Selatan, jaga Lubuk Linggau, jaga Indonesia dalam akidah ahlus sunnah wal. Yang bisa memerdekakan Palestina hanya ahlus sunnah. Siapa yang memerdekakan pertama? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ahlus sunnah. Siapa yang memerdekakan? Salahuddin Al-Ayyubi. Akidahnya Asy'ari. Tasawufnya Sunni. Apa kata orang mengejek Imam Al-Ghazali? Apa itu Al-Ghazali? Tidak pernah menyuruh orang berjihad ke Palestina. Orang lupa yang memerdekakan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Semangat jihadnya bangkit setelah membaca kitab Ihya, dan kitab Ihya Ulumuddin dibaca di pondok pesantren Indonesia. Maka jangan cerita mati kepada para santri, karena mereka sudah baca Ihya, mereka siap mati. Kenapa mereka tidak berangkat ke Palestina? Karena belum ada komando jihad dari ulil amri. Mereka bukan khawarij, mereka tetap taat. Perjuangan mereka dengan bantuan support. Saudara kita tak lama lagi akan kedinginan. Bulan Januari, bulan Desember, turun selimut, makanan, keju, roti, daging. Kita bantu dengan uang, tidak membeli senjata. Kita takut dituduh teroris, kita tak takut sama manusia. Kita hanya takut kepada Allah, tapi tetap taat aturan. Jangan gara-gara ini malam ini ceramah, besok pagi nggak pakai helm. Tangkap sama Pak Polisi. Kenapa nggak pakai helm? Saya hanya takut pada Allah. Kata Pak Polisi, memangnya kau aja yang hadir tabligh akbar. Aku yang ngawal Ustaz Somad tadi malam. Memang insya Allah kau tidak kufur, tapi kena tilang pasti. Tetap ikut aturan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Ustaz Somad pada malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam ini bernilai ibadah dan amal soleh insyaallah. Puncak dari tabligh akbar bukan tausiah, tapi adalah doa yang dibacakan oleh kiai dengan hati yang ikhlas. Di saat turun hujan, turunnya barokah bersama ramai orang baik, maka insyaallah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.